qurbati ilallah, menyebut kebaikan para orang-orang soleh, orang-orang wali, menyebut kebaikan perguruan kita yang wali-wali itu salah satu jalan yang paling cepat mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Logikanya kayak ini. Logikanya kayak ini, Guru Udin Samarinda. Orang jadiin acil berjual apam jadiin. Apam ini dipuji orang, nyamannya apam benjel aja. Yang himong, yang gembira itu siapa? Yang apamnya kah, acilnya kah dipuji? Acilnya, apamnya kan tahu-tahu dipuji. Padahal yang dipuji apam nyaman. Kenapa yang himong acil? Ya kan? Apam ini diulah oleh acil di sini. Apam diulah oleh acil. Yang dipuji apamnya, nyamannya apam benjel. Mana manis, mana bebanyu di sini. Allah. Ya kan, jadi yang dipuji apam, aturannya yang himong tuh apa? Apam aturannya kalau secara anda tuh. Tapi yang himong tuh acil yang maulah. Nah, seperti itu juga Allah Ta'ala sidin berisi ulahan sidin ya makhluk yang saleh itu deh. Seperti ulama yang berbuat baik dalam hidupnya, yang punya keramat dan yang luar biasa, wali-wali itu deh. Kita puji mereka itu dengan pujian-pujian. Yang himong lain wali gitu, yang maulah yang himong. Lalu saking yang maulah tadi himong, lalu turun rahmat lawan yang memuji gitu. Nah itu kisahnya, turun itu logikanya ke situ lainnya. Jadi Rasulullah SAW itu kan ciptaan Allah, Nabi kita tuh. Jadi mun kita memuji Nabi, yang himong tuh Allah yang maulah. Lalu turun rahmat lebih pada yang kita puji. Saking himungnya Allah tadi puji. Yang dipuji nih ampun sidin. Lalu turun rahmat banyak Pak. Ya nang sekali memuji Nabi turun rahmat 10 gandanya. Saking himungnya Allah Ta'ala itu logikanya di situ lainnya. Makanya Nabi berbandir, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa, ujar Nabi, Allah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca selawat lawan akunya Nabi sekali, Allah akan membalasnya 10 kali. Wah, ini hebatnya Nabi lah. Jadi puji, yang diulah ini dipuji, yang diulah sidin dipuji, kehimungan sidin lalu dibalas sidin. Ya ibarat acil tuh memuji apam sidin kanya mana? Kamu berapa nukar sidin? Saya sebutingnya jelek. Nah, aku bari 10 sidin. Oh, kehimungan acil dipuji. Ya kalau ada gampangan acil sampai leper muhasidin semalaman maulah. Uyuh kalau maulah. Sekali dipuji himong sidin ya nambah lebih itu bonus. Ya kayak itu juga Allah Ta'ala tuh hitungannya tuh. Bahasa logikanya Jepang lah supaya nyaman di akal, mencerna tuh. Makanya saking gembiranya kita, saking gembiranya Allah Ta'ala dipuji hamba-hambanya yang soleh itu, lalu dilebihi sidin berlebih bonusnya. Macam itu tuh, Masya Allah. Jadi gak ada salah kita memuji guru-guru tuh. Makanya ada pujian-pujian syair-syair qasidah kesan guru-guru hari. Di antaranya kesan Syekh Samman. Kalau syair qasidah Syekh Samman biasanya qasidah kepada Said Amin Qutbi, kepada Imam Badawi. Imam Badawi itu yang rancak populer pujian kesan sidin bi Rasulillahi wal Badawi. Badawi itu wa rijalim min bani Alawi salaku fi manhajin nabawi bi Rasulillahi wal Badawi. Bang Badawi makom sidin di Tontok di Mesir, provinsi Tontok di Mesir ya. Makom Imam Badawi. Banyaknya lagi, ada gampangan Masya Allah. Pujian-pujian itu. Ada pujian kesan Sayyid Amin Qutbi. Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi, Habibin Nabi. Sayyid Amin Qutbi. Kenapa jadi digelari Qutbi? Qutbi itu gelar
Ngarasidin Said Abid waliullah di Makkah, salah satu gurunya guru sekumpul Said Amin itu di Makkah. Digelari Qutbi karena rumah Sidin di Babul Qutbi. Rumah Sidin di sebuah jalan yang namanya Babul Qutbi. Itu menurut cerita dari guru ulun yang bernama Guru Nawawi, Guru Muhammad Nawawi Marfo. Guru Nawawi ini murid Said Amin ya. Guru Nawawi ini murid Said Amin Qutbi di Makkah. Guru Nawawi ini seangkatan dengan Guru Saman Mulia, seangkatan tak di Makkah dulu. Panjang umur, kalau guru sekumpul tak tahu juga hari. Said Amin, masya Allah, waliullah orangnya. Nah, kita sambung sini. Bahwasanya Rasulullah SAW karena beliau idza staiqadha, apabila bangun minal laili di waktu malam, minal laili di tengah malam, bangun guring tuh Nabi bila bangun guring minal laili di tengah malam. Tengah malam tuh jam berapa? Jam 2-an lah, pas tahajud ya Allah. Bangun jadi qala, Nabi membaca. Jadi mina di situ maknanya tengah lah. Minal laili. Ini biasanya mina tuh artinya dari lah. Yang sangat populer kalimat mina itu biasanya diartikan dari atau daripada. Tapi di sini artinya tengah malam. Litaba'id bahasa kitanya lah. Litaba'id menyatakan sebuah yang sebagian, menyatakan sebuah yang bermakna sebagian, artinya setengah, artinya tengah malam. Bila tengah malam Nabi bangun baca ini. Jadi huruf min itu banyak maknanya di dalam ilmu balaghah. Ada maknanya karena litta'lil, ada maknanya karena ada maknanya litaba'id menyatakan setengah atau sebagian. Ada juga karena maknanya lil bayan, ada artinya diantaranya atau berupa umpamanya ini jadi antaranya ini. Ada juga karena banyak maknanya min di sini. Jadi di sini tengah lah. Qala Nabi membaca ini. Qala Nabi membaca bila bangun guring Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi membaca ini tengah malam pas bangun guring lah. Mun masih guring membaca tuh meigal. Ini mas guring sudah bangun, bacaan Sidin tengah malam, la ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma, subhanaka Allahumma, ya kan, gabung aja dah. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa habli min ladunka rahmatan innaka antal wahhabu. Innaka antal wahhabu. Itu titik. Jadi warawaina, kami riwayatkan di sini bacaan Nabi bila Nabi bangun tengah malam. Ujar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi membaca ini. La ilaha illa anta, la tidak ada ilaha Tuhan illa melainkan anta engkau. Jadi kata ada Tuhan seikum pun, satu pun kecuali engkau aja ya Allah. Itu artinya lah, subhanaka, maha suci engkau. Kalau bahasa Banjarnya maha suci pian ya Allah. Maha suci pian. Allahumma ya Allah. Ya Allahumma tadinya wahai Allah Ta'ala. Itu panggilan aja, terjemahnya lah. Maha suci pian ya Allah. Astaghfiruka, ulun meminta ampun kepada pian. Astaghfiruka, ulun minta ampun lawan pian. Li zambi, untuk dosa ulun. Untuk dosa ulun. Minta ampun deh. Wa as'aluka, dan ulun meminta lawan pian. Dan ulun meminta pian rahmataka, rahmatmu, rahmat pian. Wa as'aluka rahmataka, ulun minta rahmat pian nantinya. Ulun minta rahmat pian. Rahmat itu banyak maknanya. Ada intinya kalau dihimpunkan rahmat itu sesuatu yang baik-baik. Kasih sayang Allah yang baik-baik semua itu yang diberikan Allah bila turun rahmat itu. Jadi mau kampung dapat rahmat, lalu
Akhirnya kampung tadi apa ngarannya itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibah, negeri yang baik, aman, makmur, sentosa. Itu kan berkat rahmat turun. Makanya undang-undang dasar itu sesuai dengan kalimat keislaman. Dengan rahmat Allah juga kemerdekaan Indonesia itu dapat negeri yang aman itu gara-gara orang-orangnya baik, taat berataan, lalu turun rahmat. Namun orangnya kada ada yang baiknya lagi, lalu bala turun, lalu akhirnya negara itu kacau. Karena yang ampun negara tadi sarik Allah Ta'ala, lalu turunkan sini bala, kacau sudah. Orang-orangnya ada yang baiknya lagi kan, maksiat di mana-mana kan, tempat hiburan dilegalkan, pemimpinnya zalim, akhirnya bala turun di situ. Masya Allah. Yang ampun negara lain presiden. Siapa yang ampun negara? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Kalau seberataan ampun bumi, dalilnya di Quran. Ujar Allah Ta'ala di Quran. Awal surah Shaf, apa? Itu ayatnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim, ya. Ayat pertama, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semuanya yang di langit dan di bumi. Dalilnya di situ sudah. Ya Allah. Ada kegampangan tuh. Ayat pertama surah As-Saff. Apa ayat pertama apa surah Al-Jumu'ah, kurang lebih gitu juga ayatnya ya. Milik Allah jadi semua yang di bumi, di langit dan di bumi. Mun di bumi milik Allah semua apa? Masuk aja negara, masuk rumah kita, masuk yang kita jajak. Itu secara umum lah. Karena ada kepunyaan pribadi, ada rumah kita kan milik siapa nih? Milik kita pribadi dalam surat keputusan dari hak tanah. Tapi ketika secara umum jangan mengaku ampun kita. Namun pian tak akui berarti tak ambil hak Allah Ta'ala. Ini sebenarnya hak Allah Ta'ala. Harta yang diamanahi kepada kita, jangan merasa itu kita yang mencari. Itu kayaknya tak umpati Qarun. Ujar Qarun, yang mencari ini aku uyuh. Itu Qarun. Akhirnya diandak Tuhan, ditenggelamkan Allah ke dalam bumi. Ia merasa mencari, lalu ia koler bersedekah, koler berzakat. Padahal itu amanah. Akhirnya itu Allah Ta'ala sarik. Padahal itu kepunyaan Allah Ta'ala, diamanahkan lawan inya kada bersyukur, kada mau bersedekah, inya merasa ampun inya yang mencari. Lalu Allah Ta'ala sarik, ditenggelamkan Allah ke dalam bumi, dan orang-orangnya ditenggelamkan Tuhan juga bala. Ya nang disebut orang itu ngarannya bala lawan inya, yang disebut orang sampai ini harta karun. Ya lah, harta karun ya. Padahal itu tadi istilahnya dari situ, harta karun. Nauzubillah min dzalik. Wa as'aluka rahmataka Allahumma, ya Allah zidni, tambahkan kepadaku ilma. Tambahkan kepadaku ilma. Ilman artinya ilmu. Wala, dan janganlah tuzik, kau gelincirkan. Janganlah kau gelincirkan qalbi, hatiku. Artinya gelincir tadinya salah. Jangan kau jadikan hatiku ini menyimpang bahasa kitanya. Wala tuzik, dan janganlah kau jadikan menyimpang hatiku ini. Ba'da, sesudah idh hadaitani, engkau berikan hidayah kepadaku. Sesudah engkau berikan hidayah kepadaku. Wahabli, dan berikanlah aku min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat. Rahmatan itu rahmat. Rahmat yang baik-baik semua. Rezeki itu bagian daripada rahmat. Umur yang sehat afiat, rahmat ya. Keluarga yang adem, tenang, apalagi negeri yang aman, itu kan rahmat semua. Yang baik-baik lah. Itu minta kita lawan Allah rahmat. Innaka, sesungguhnya engkau, antal wahhab, yang maha memberikan, maha pemberi. Minta lawan Allah. Bangun buring baca itu. Coba kita baca sama-sama dengan mengambil berkat ini hadis. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta
لا إله إلا أنت سبحانك اللهم سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك وأسألك رحمتك اللهم اللهم زدني علما زدني علما ولا تزغ قلبي ولا تزغ قلبي بعد بعد إذ هديتني إذ هديتني وهب لي وهب لي من لدنك رحمة من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. Alhamdulillah. Sampai situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Mudahan ada barokahnya dan kita diampuni dosa zahir batin, mendapatkan rahmat yang luas dunia akhirah, dan mudahan qabul segala hajat, selamat dari segala penyakit, selamat dari segala bala dan musibah, dan mudahan murah rezeki berataan, sugihan berataan dunia dan akhirat, husnul khatimah, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyati wa likulli ma nawa bihi salafus salih. Wa ila hadratin nabi wa ali baitin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ihdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah.